mute-nya. Oke. Jadi kalau dalam sistem elektrikal Pak, dari mulai pembangkitan sampai dengan final distribution terakhir, dari mulai generation, transmission, dari generation pembangkitan, transmission dia dari high voltage ke medium voltage, kemudian ditransformasikan dari medium voltage ke low voltage. Nah, skup Himmel adalah di bagian low voltage, Pak. Jadi untuk skup high voltage, power generation, kemudian medium voltage, switchgear, transformer, kita tidak saat ini belum masuk. Mungkin kedepannya akan masuk, tapi tidak akan masuk saat ini, hanya untuk low voltage. Jadi dari sisi outgoing transformer, LV, LVMDP ya, sampai dengan final distribution, biasanya sampai dengan DB box atau MCB box. Kemudian ada saklar, subkontak, dan sebagainya. Jadi dengan adanya segmen tersebut, maka target market kita di komersial industrial, di building, industri, maupun di residensial. Nah, di residensial juga soal market yang cukup besar di Indonesia. Oke, ini adalah atur segmen untuk distribution box. Jadi kita ada MCB box di sini, HDP Z50, kemudian ada MCB kita seri 3 HDW3N yang 6 KA, kemudian HDW3L yang 4,5 KA. Kalau Bapak ada kebutuhan untuk 10 KA, biasanya di panel low voltage ya, di STP, kita maksimum 10 KA Pak. Jadi kalau melihat brand di atas seperti Schneider, ABB ya, kita mereka ada yang 25 KA, ada yang 15 KA, kita maksimum 10 KA. Memang desainnya untuk residensial atau yang 10 KA-nya di komersial. Ini mengacu ke IC-nya 898, 60898. Kalau di Schneider atau ABB biasanya MCB-nya ada dua standar, di 898 atau 9472. Kalau 9472 itu untuk standar industrial, dia biasanya lebih tinggi KA-nya. Oke. Kemudian MCB kita dari rating yang terkecil 1 ampere sampai dengan rating yang terbesar 125 ampere. Jadi ada MCB yang 125 ampere Pak, seri HDB 3W yang 125. Oke. Ini ratingnya sampai 125 ampere, KA-nya dari 6 dan 10 KA. Kemudian kita ada set arrestor. Jadi Bapak kalau ada kebutuhan untuk set arrestor, terutama di misalnya di rumah sakit yang critical application ya, rumah sakit, data center, telco, BTS dan sebagainya, kita ada arrestor juga. Arrestor kita sampai dengan 160 KA Pak, tipe 2. Di 8/20 micronanosecond. Kemudian kita ada LCB, ada RCBO. RCBO artinya penggabungan MCB dan SCCB ya, jadi satu. Dari mulai sensitivitasnya 30 mA, kemudian ada yang 300 mA. Kalau 30 mA untuk aplikasi ke proteksi terhadap human, manusia, 300 mA untuk proteksi terhadap kebakaran, kabel, proteksi terhadap kabel. Kemudian untuk LCBO juga sampai 125 ampere. Kemudian kita ada modular kontaktor, ini cukup laris juga di apartemen kita, beberapa project untuk paket satu paket untuk roomnya ya. Jadi DB box, MCB box, kemudian MCB dan modular kontaktor. Kemudian kita ada soket outlet. Ini tahun lalu kita sudah launching Pak. Ada yang soketnya itu model putih, gold, dan silver. Ada sama wooden yang terakhir, nanti akan saya jelaskan. Ada yang soket USB. Ini untuk konfigurasi di panel maker, di panel builder, jadi menggunakan MCCB. Perbedaannya itu aja Pak. Kemudian kita ada kapasitor bank, ada juga PLC tapi belum masuk. Ada motor starter, kemudian kontaktor, kemudian ada VSD juga, dan ada DOL ya, magnetic starter. Jadi kita menjual juga yang sudah satu paket, kontaktor sama overload, menjadi satu kesatuan sehingga on off ya dengan tombol, jadi nggak perlu merangkai ya. Ini untuk machinery untuk VSD, ini aplikasi ke VSD Pak. Mungkin pada training berikutnya akan dijelaskan lebih detail ya oleh Factory ya mengenai aplikasi VSD. Kita sudah memiliki juga produk VSD. Aplikasi kita targetnya jelas, dari mulai
power distribution, kapasitor, capacitance, compensation, jadi kapasitor, power meter, lighting juga, panel lighting, kontrol, dan OEM. Ini contoh aplikasi di kapasitor. Kita ada solusinya lengkap Pak, dari mulai kapasitor, kontaktor kapasitor, kemudian power controller ada juga. Ini basket produk keseluruhan kita Pak. Untuk ACB kita menggunakan seri HDW3, sebelumnya menggunakan HDW6. HDW3 ada improvement dari HDW6, nanti akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk power management ada voltage stabilizer. Jadi ini salah satu mungkin dari range produk lainnya seperti Schneider voltage stabilizer. Dia langsung UPS ya, kalau kita voltage stabilizer. Keunikan kita adalah range dari input tegangan stabilizer ini bisa di customize Pak. Jadi Bapak mungkin standar kita 20% maksimum minimum. Tapi kalau memang user Bapak menghendaki toleransi yang lebih tinggi bisa 30 atau 40% bisa kita discuss lagi. Jadi nanti pabrik akan mendesain sesuai dengan input range voltage tegangan yang dikehendaki. Ini masih customize. Tentu dengan harga yang berbeda karena customize. Tadi yang jelaskan ada wiring device juga di sini. Ada kita yang menarik ada ini Pak, model US stop kontak yang ada USB-nya di bawah portnya. Ini yang terbaru dari kita. Kemudian final distribution. Oke, saya akan jelaskan HDW3. Ini seri terbaru kita. Rating ampernya frame-nya dari 1.900, 2.000, 3.200, 4.000 dan 6.300 Pak. Kayak sama dengan brand-brand secara umum. Kemudian tipenya ada fix, ada draw out, horizontal dan vertikal. Vertikal horizontal. Kemudian intelligent controllernya ada yang basic, ada yang tipe medium L, ada yang tipe tinggi yang H. Nanti akan saya jelaskan. Ini pembacaan pengkodeannya Pak. Jadi salah satu yang kita sepakati untuk market Indonesia, kita tawarkan complete set. Jadi kalau Bapak membeli ACB Himmel, di dalamnya sudah input aksesoris, sun trip, closing coil, under voltage, kemudian motorized. Jadi kalau mungkin Schneider ABB itu aksesorisnya terpisah, harganya juga beda-beda. Kalau kita sekaligus dalam satu set, misalnya ACB 30 juta, di dalamnya sudah ikut aksesoris lengkap. Nah, andai kata Bapak mau beli kosong ya, nanti inform ke kami, nanti part numbernya kita rubah dan harganya kurang lebih 10%. Misalnya harga 40 juta berarti dipotong 4 juta untuk aksesorisnya. Jadi tapi default daripada breaker kita, ACB kita include aksesoris dalamnya. Semua sudah lengkap. Oke, ini intelligent controlnya Pak. Jadi salah satu kita sepakati untuk di market Indonesia kita menggunakan tipe M, itu medium. Medium itu di dalamnya sudah include di dalamnya proteksi LSIG. Jadi kalau menggunakan ACB standar ya Pak, misalnya kayak Schneider atau ABB, mereka memiliki yang tipe lengkap juga, tetapi yang dijual di pasar Indonesia atau di press list ya, bukan yang mengacu di press mereka itu model LI. Itu proteksi terhadap overload dan short circuit. Jadi kalau di Himmel bukan hanya off-road dan short circuit, tapi juga untuk ground protection. Di dalamnya sudah termasuk proteksi terhadap arus netral ya, ground. Jadi salah satu keunggulan kita, yang pertama tadi sudah input aksesoris, yang kedua proteksinya sudah lengkap LSIG. Kemudian displaynya kalau yang tipe M itu hanya display current, Pak. Kalau Bapak menghendaki yang lebih tinggi tipe H, di dalamnya ada communication, port untuk communication pakai 485, kemudian proteksi yang lebih lengkap, dia seperti power meter yang ditarik ke dalam ACB. Kalau Bapak pakai power meter yang misalnya merek PM ya 550 apa PM 800,
Nah, dengan menggunakan ACPTH itu semua proteksinya ada di dalam ACB-nya, tinggal nanti ditarik. Ada reverse power, ada yang frekuensi under over voltage alarm dan sebagainya. Kemudian ini aksesorisnya Pak, terangkan. Jadi sama juga Pak, di dalamnya sudah include power supply Pak. Jadi ada power supply di dalamnya. Kalau mungkin merek lain kan terpisah ya power supply-nya, power modulnya. Kenapa power supply ini penting? Karena andai kata load-nya Bapak masih di bawah 20%, 10%, tampilan display dari unit trip-nya tidak akan muncul internet control-nya, bisa kan 0 ya. Tapi dengan adanya power modul ini, maka berapapun load yang ada, bahkan kosong load-nya, maka display dari si intelligent control-nya akan tetap muncul. Kami arching design akan jelaskan karena kelebihan kita di Reactor Live, kemudian zero arching design, jika ada videonya nanti, kemudian kita menggunakan terminal block connection-nya kita model spring connection, jadi tidak perlu mengencangkan screw ya Pak, dia langsung tekan masuk ya. Kemudian banded satu keunggulan teman-teman. Nah ini Pak lifetime kita dibanding seri sebelumnya ya, kita HDW 3 lifetime-nya sampai 6.000 kali electrical lifetime ya. Jadi electrical lifetime ini kondisi ACB ini berbeban, memberi tegangan dan beban. Kalau mechanical lifetime berarti dites tanpa adanya load atau kondisi mekanikal aja yang dites. Kemudian kita sudah pernah ada EMC. Jadi EMC ada beberapa customer yang menghendaki EMC tes EMC apa? Jadi magnetic voltage misalnya karena lighting dan sebagainya. Kalau lighting itu kan dia menyebabkan induksi dan perangkat itu terdistorsi. Ada beberapa customer yang menghendaki. Kita sudah EMC tes juga. Misal nuklir juga sama Pak, misalnya ledakan nuklir menyebabkan EMC juga ada pengetesannya karena kan tadi zero arcing ini contohnya nanti akan dilihatkan videonya Pak. Jadi ada improvement di chambernya Pak, di layer untuk proteksi chambernya nanti bisa dilihat. Ini contoh video yang menggunakan zero arcing design. Di dalamnya kelihatan sosikitnya diredam. Ini tidak. Siripnya. Ini yang tidak menggunakan arcing design Pak, dia akan terbakar. Oke, jadi
kemampuan si breaker untuk membuat circuit secepatnya. Jadi etching design ini quick fast, kemudian saat terjadi short circuit dia tidak akan diimprove si arcing chamber atasnya sehingga tidak keluar ya ledakan. Oke, ini ada model connectionnya yang standar, horizontal, vertikal, atau yang koneksinya campuran kita bisa vertikal horizontal. Sebagian ini sangat custom. Kalau seri sebelumnya HDW6 tidak bisa, artinya dari awal kita di order sudah harus menyebutkan tipenya, tapi dengan model HDW3 ya kita bisa menggunakan tipe connection yang lebih fleksibel. Kemudian koneksi terminal juga menggunakan string terminal, plug-in, plug-out lebih cepat dibanding seri sebelumnya menggunakan screw deh, pakai murbaut ya. Ini videonya Pak, connectionnya gitu. Ini cara koneksinya, jadi tanpa perlu pengencangan ya Pak, screwdriver untuk. Kemudian kita di info untuk suhunya sudah dites dari minus 40 sampai dengan 70. Jadi ini akan istilahnya di rating ya, karena saat suhunya itu semakin tinggi akan terjadi penurunan nominal current yang bisa masuk ke dalam breaker. Ini sangat penting, bisa baca di katalog tiap produk ada di rating temperatur ya. Jadi suhu itu berhubungan dengan kapasitas arus yang bisa mengalir pada breaker. Jadi kalau terlalu panas bisa trip. Oke, ini salah satu kalau dibandingkan dengan seri sebelumnya. Kalau seri sebelumnya fixed type hanya sampai rating 3200 paling mendasar ya Pak kalau seri HDW6, tapi dengan model 3 untuk fixed type sampai dengan rating 4000 ampere frame. Jadi frame 4000 ampere fixed type bisa. Kalau sebelumnya 3200 fixed type, sekarang HDW3 4000 ampere fixed type. Kemudian untuk yang 6300 30 Pak maksimum. Kalau yang 40 kita tidak ada. Jadi kalau Bapak ada project yang 46.300 ya ini tidak bisa masuk. Kita bisa provide yang 30. Kontrolnya juga sama, improvementnya seperti yang dijelaskan. Ini cara penamaannya, accessory code, oke, skip. Nah ini ICW ICU ya, ICU SCS dengan ICY-nya sama semuanya. Jadi antara ultimate breaking capacity, service sama withstand itu sama 100%. Ini settingnya Pak, nanti tes setting daripada trim. Kemudian untuk MCCB Pak, 10 menit lagi. Kita menggunakan seri HDM3. HDM3 ini model yang fixed type. Kalau Schneider tipenya isi pack. Nah, isi pack. Apa keunggulan daripada MCCB HDM3 atau fixed type kita? Kalau rating seperti Schneider atau ABB itu kan dia maksimum ABB formula ya itu maksimum 630, tapi untuk HDM3 yang fixed type itu sampai rating 1250 30 jadi kalau yang 40 cuma sampai rating 800, tapi kalau untuk yang 30 kita rating 1250 itu fixed type ada. Jadi saat Bapak terjadi value engineering atau menghendaki cost down, solusi kita lebih kompetitif Pak, karena memang tipenya tidak setara ya, dan harganya jauh kalau Bapak menggunakan misalnya kelas NSX atau NS atau T-Max ya di ABB, harganya kita bisa separuhnya lebih dibanding mereka ya, memang karena tipenya beda ya. Kalau menggunakan NSX kan berarti menggunakan unit tripnya elektronik, kalau ini hanya memang standar fix yang fix thermal magnetic. Oke, kemudian untuk yang elektronik kita ada rating sampai 1600, dari mulai 125 ampere sampai dengan 1600. Jadi maksimum untuk MCCB kita 1600 yang menggunakan elektronik. Breaking capacity kita sampai dengan 50 kA Pak.
Untuk yang elektronik ya 1000, kalau HDM3E elektronik kita 50 kA. Jadi misalnya ICU ICS dengan 50 kA. Nah, kalau untuk yang tipe fixed type HDM3 kita sampai dengan 85 kA ICU-nya. Ada yang 100%, ini bisa dibaca Pak ICU sama ICS ya. Ada yang full, ada yang separuhnya, setengahnya. Ini yang menyebabkan harga breaker kadang berbeda-beda. Jadi kadang di konsultan atau di owner dia bicara KA ada state ICU ICMAX 100% atau ada yang 50%. Tiap project kadang beda-beda. Oke, ini adalah HDM3. HDM3 double kita nanti akan dijelaskan lebih detail. Oke, ini asosiasi instalasinya Pak. Ini yang membedakan, saya jelasnya ini yang membedakan kita dengan market seperti ACB yang kelas medium up ya, seperti Schneider, ABB, Siemens maupun misalnya Eaton ya. Jadi instalasi aksesoris kita ini kiri kanan. Jadi Bapak harus sedikit agak lebih lebih teliti dalam memasang aksesoris. Kalau di Schneider atau di ABB misalnya dalam satu kompartemen asusnya sama, kalau di Himmel kiri kanan ini agak sedikit berbeda. Itu salah satu kelemahannya, yaitu pemilihan partnya mungkin Bapak akan cek ke distributor atau panel maker ya, supaya lebih detail itu nanti kita urus. Tapi keunggulannya adalah terjadinya kesalahan wiring atau kadang koneksinya kejepit, santrip atau aksesorinya kejepit, itu akan sulit jarang terjadi lah karena memang pemasangannya kiri kanan dia. Kemudian kita ada yang fixed type, yang model withdrawable, kemudian yang model plug-in, model tusuk sama yang lainnya. Nah ini Pak, pemasangan dari mulai main, base, kemudian middle cover sama cover aksesoris. Ini salah satu contoh instalasinya Pak. Bisa dilihat ya instalasinya, kita ada M3 yang frame yang 250. Ini kan instalasinya ada di Twitter kita, apa ada di kita ini? Pemasangan ini ada di YouTube kita ada. Oke. Di kita, IG kita ada nggak? Kita memiliki arc chamber yang sudah dipatenkan, ukurannya lebih dari 5 mili, more than 5 mili. Oke, jadi intinya dia desain yang lama itu tebalnya di atas gapnya ya Pak, ini antara dua sisi ya, kiri kanan ini dia lebih dari 5. Kemudian kelemahannya itu tidak bisa cepat memutuskan pengapian. Nah, desain kita terbaru ketebalan arc chambernya selisih jaraknya hanya 3,44 mili, jadi arcing lebih cepat diputuskan pada posisi seperti itu. Jadi electrical shock juga, karena semakin pendek ya, semakin kecil dari arc chamber ini, maka jaraknya akan lebih cepat memutuskan pengapian. Kemudian kontak point silvernya juga akan lebih awet. Ini yang tadi dijelaskan, sehingga meningkatkan electrical life daripada produk. Ini kelebihannya ke customer, yaitu arcing akan lebih cepat dipadamkan, sehingga perangkat panel ini atau panel mencegah terbakar lah, karena dia lebih cepat. Mirip seperti HDW3 yang tadi ya Pak, cuma ini yang aplikasinya di HDM3 di MCCB. Kemudian ambient temperatur kita dari mulai -5, kemudian 40 sampai 50. Oke Pak, demikian presentasi dari saya.